dalam kitab Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-33. Ya. Bapak Ibu, kalau kita ditanya, kamu mau gaji besar atau gaji kecil? Pasti kita 100% gajinya besar. Ngapain gaji kecil? Nah, kalau kamu mau ditanya, kalau kamu mau gaji kecil, pejabat yang besar, ya, apakah kamu mau jadi pejabat yang besar atau jadi pejabat yang kecil? Oh ya, jangan tanggung-tanggung kok kalau jadi pejabat besar sekalian. Ya, Bapak Ibu, coba kita perhatikan ya, muridnya Tuhan Yesus itu berantem. Ya, mereka adu argumen, mereka debat, memperdebatkan siapa yang terbesar di antara 12 murid. Wih, keren ya. Muridnya Tuhan Yesus nih, ya setiap hari menyaksikan khotbahnya Tuhan Yesus, menyaksikan mujizatnya Tuhan Yesus, tapi berantem. Siapa yang mau jadi yang terbesar? Ya, Bapak Ibu, itu gambaran dunia tuh begitu. Ya, Bapak Ibu coba perhatikan. Kalau dulu kita sales, enak ya, bisa ngobrol sama siapa-siapa, bebas kita ngobrol ya. Jadi yang namanya supervisor, ya, tapi omset kamu dekat sama kamu tidak bermanfaat bagi saya di salesnya kamu. Naik lagi jabatannya dari supervisor ke manager, ya, punya beberapa supervisor. Nah, dipilih, mana yang bermanfaat sama yang tidak bermanfaat. Habis dari manager naik ke branch manager, jam tangannya sudah beda. Minimal itu Casio. Jadi kalau saya ngobrol, saya duduk, saya berbicara, itu minimal jam tangannya Casio. Ya, lebih sulit ketemu orang. Itu pandangan dunia. Nah, pandangan kerajaan surga itu seperti apa? Mari kita nikmati firman Tuhan ini. Siapa yang terbesar di antara para murid? Siapa? Ya. Siapa yang terbesar di antara Dorea? Nah, kurang lebih begitu. Aku. Atau gimana? Kita lihat ya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Ya, yang panjenengan bicarakan di tengah jalan itu apa? Tetapi mereka diam. Sebab di tengah-tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Mempertengkarkan. Itu. Aku sudah ini loh, bantu Tuhan Yesus ngurusin sembakonya. Aku loh bantu Tuhan Yesus melayani orang sakitnya. Loh aku loh. Ya, kalau aku nggak bendahara, kamu mau apa? Bisa apa? Nah, itu berantem, Bapak. Ini muridnya Tuhan Yesus. Mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Nah, Bapak Ibu perhatikan ya. Kalau dunia mengajarkan sesama branch manager itu kompetisi. Ya. Kalau dunia manager mengajarkan salah satu sales yang satu sama sales yang lain itu kompetisi. Untuk bisa menyenangkan hati manajernya, untuk bisa menyenangkan hati branch manajernya. Tapi Tuhan Yesus tidak mengajarkan itu. Tuhan Yesus itu tidak pernah ngajarin kompetisi itu. Nah, makanya kadang-kadang saya heran ya, maaf ya Bapak Ibu ya. Gereja satu kadang-kadang nanya, jemaatmu piro? Jemaat gua 3.000, jemaat gua 1.000. Kurang-kurangan kamu ini. Tiba-tiba jemaatnya gerejanya nggak sampai 1.100 orang. Itu dunia itu tuh mempertengkarkan begitu. Mulai hamba Tuhan yang ini diurapi, yang sono nggak diurapi. Nah, Bapak Ibu, virus yang namanya pandangan dunia itu kadang-kadang masuk gereja. Ya, terus masuk ke gereja di telepon, yang khotbah siapa sekarang? Oh, Bu Esti, oh datang. Terus siapa nanti yang datang? Oh, Ibu Bawang Putih. Wah, siapa Bawang Putih? Itu nggak datang. Gitu. Nah, ini nih kayak gini nih mempertengkarkan. Ya, kadang-kadang kumpul hamba Tuhan, piro jemaat mau waktu nanya jemaat. Ya, itu bukan gembala sidangnya, gembala pendeta-pendeta yang baru jadi pendeta. Ya, nanya oh gitu.
Justru murid-murid Tuhan itu malu. Ditanya sama Tuhan Yesus malu. Nah, Bapak Ibu, kita juga ternyata memang tidak boleh memperbandingkan satu dengan yang lain. Gereja satu dengan gereja lain, anak yang satu dengan anak yang lain. Tidak bisa. Ya. Terus lalu Yesus duduk dan memanggil kedua murid itu. Katanya kepada mereka, Yesus tahu kamu tuh bertengkar, menunjukkan siapa yang paling berjasa, yang paling bisa diandalkan. Gitu. Nah, Yesus tanya, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Enak atau tidak? Kalau kamu mau jadi yang terdepan, mau jadi yang terdahulu, kamu menjadi yang terakhir. Loh kok ngono Tuhan? Kok berbeda sama pandangan dunia? Ya, jadi yang terakhir, jadi yang pelayan. Nah, contoh sederhananya begini Bapak Ibu. Ya, kita punya komunitas. Ya, Ibu A, ayo bantu ini di sini. Terus Ibu B tidak dikasih tugas. Muring-muringan. Ya, ditanya, aku tugas apa? Bu Esti, ya tugasnya ini. Loh kok cuma itu? Kok tugasnya begitu? Enggak. Terus kita mutu. Ya, itu sama-sama pelayanan. Ya, Tuhan itu tidak mengukur bobotnya, besarnya pelayananmu seperti apa. Tapi Tuhan ukur hatimu. Keikhlasan hatimu itu dalam pelayanan. Ya, sekalipun pelayanan itu sangat kecil. Ya, Ibu A pelayanannya apa? Worship leader. Keren. Bu, saya pelayanannya apa Bu Esti? Tolong bantu kursi ya, ditata kursinya. Loh, kok itu? Loh, Bu Esti nggak tahu siapa saya. Nah, kadang-kadang kita ngukurnya itu dari situ. Mau nggak sekarang kita ikuti ukurannya Tuhan? Jangan ukuran pandang kita. Ya, Bapak Ibu, worship leader sama pengatur kursi di gereja itu tidak ada bedanya. Di mata Tuhan pelayanan itu tidak ada bedanya. Kamu mau pembawa firman kayak ya atau penerima tamu, tidak ada bedanya. Tidak ada yang membuat lebih mulia. Tidak ada. Yang membuat kamu lebih mulia itu saat kamu lakukan itu dengan segenap hati. Saat kamu mengatur kursi itu serapi mungkin, itu lebih mulia. Dunia itu mengukurkan, mengkotak-kotakkan itu. Ya, Bapak Ibu, saya pemberita firman. Saya pembaca firman. Saya tidak lebih mulia dari ibu-ibu yang hanya ibu rumah tangga. Tidak lebih mulia. Ya, di mata Tuhan, status atau level pelayanan yang kita ambil itu tidak membuat kita mulia. Yang membuat kita mulia kalau kita berkenan sama Tuhan. Kalau kita ini melakukan kehendak Bapa di surga. Saat kita dikasih tugas kecil, dikasih tugas besar, kita setia melayani Tuhan dengan segenap hati. Karena aku cinta Tuhan. Jadi jangan pandang itu, jangan pandang WR-nya, jangan pandang cuma ngatur kursi di gereja. Jangan pandangnya statusnya ini pembawa firman, aku hanya penerima tamu. Aku hanya ibu rumah tangga. Saat saya baca firman ini Bapak Ibu, saya renungkan firman itu. Saya cuma berkata sama Tuhan, ampuni aku Tuhan. Terkadang aku merasa lebih rohani karena aku bacain firman. Karena aku bawakan firman. Ampuni aku Tuhan. Istriku mungkin tidak membawakan firman, tapi dia melayani suaminya dengan segenap hati. Itu bisa lebih mulia loh di mata Tuhan. Semua parameter itu di mata Tuhan, tidak di mata dunia. Tidak di mata manusia. Jadi Bapak Ibu, kalau dikasih tugas kecil, tugas besar, jangan dibanding-bandingkan. Lakukan saja dengan setia. Ya, jangan minta Bu Esti, nanti aku pelayanannya ini aja ya, pelayanannya ini aja. Izinkan Bu Esti untuk berbicara, untuk membagikan tugas delegasi. Kalau request tidak apa-apa, tergantung ACC-nya Bu Esti. Tapi mau nggak kita tuh belajar? Dikatakan kalau kamu mau jadi yang terdahulu, kamu dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Mau tugas kecil, tugas besar, mau WL, mau hamba Tuhan, mau ibu rumah tangga,
atau mohon maaf ya, anak yang dilahirkan dari keturunan maaf PSK, itu tidak membuat kita lebih mulia. Kehidupanmu yang berkenan saat kamu melayani dengan segenap hati, itu membuat kamu lebih mulia. Ya, makanya Tuhan bilang jadi yang terkecil. Jadi yang terkecil. Yang terkecil ini kayak gini loh Bapak Ibu. Saat kamu melayani, ya, yang sesuatu yang besar gitu, itu tidak membuat kamu wow. Saat kamu melakukan pelayanan kecil, itu tidak membuat kamu minder. Apapun yang Tuhan kasih dalam hidupmu, it's everything is okay. Aku berusaha untuk memberikan yang terbaik, sudah. Gitu. Aku tidak diingat-ingat, tidak apa-apa. Aku tidak dipuji, tidak apa-apa. Mungkin terkadang aku tidak terlalu diperhitungkan, apa-apa. Karena aku tuh melayani Tuhan. Tuhan itu yang perhitungkan aku. Ya, selalu fokus kita tuh senangkan hati Tuhan, berkenan sama Tuhan. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian Tuhan memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Ya, sekalipun kita pelayanannya cuma hospitality. Misalnya Bunda Yayu Kris, Bunda Hesti datang. Bunda Yayu datang. Bunda Hesti bagaimana kabarnya? Dikasih minum air putih dengan senyum, dengan senang hati, itu sudah dapat upahnya. Sederhana. Parameternya bukan tentang apa yang kamu lakukan. Parameternya adalah hati ini mau menyenangkan Tuhan seperti dengan firman-Nya. Kenapa Tuhan tempatkan anak kecil? Ya, anak kecil ini ya Bapak Ibu. Nah, tolong pergi ke pasar beli bawang. Senang tuh. Nah, nanti ya bantunya aku ngepet. Senang tuh dia. Nah, anak kecil. Kalau kita orang dewasa, ya, kok itu tuh apa layani gojekin itu dong, itu gojek. Oh, apa enggak tahu saya pendeta? Kok malah gojek? Ya, tiba-tiba kok bawakan firman di sana. Oh, itu dia. Kan kadang-kadang kita tuh begitu. Ya, saat dikasih yang pelayanan oke. Ya, saat di pelayanan yang tidak besar kayak gitu enggak dulu. Kan kadang-kadang kita tuh milih-milih. Kalau anak kecil enggak ada milih. Apapun yang diperintahkan dia lakukan dengan segera, dia senang. Yang penting aku bisa nyenangkan papiku, aku bisa nyenangkan mami. Nah, seharusnya kita tuh kayak gitu. Seharusnya kita kayak begitu. Senangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang mengasihkan di situ. Bapak Ibu, coba kita buka ya. Lukas 7 ayat yang ke-28. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata demikian. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar dari Yohanes. Tidak ada yang lebih besar dari Yohanes. Namun, yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Patokannya apa? Yang terkecil. Ya, Bapak Ibu, di dalam proses pelayanan ini, saya banyak sekali mengalami yang namanya tugas kecil-kecil. Ya, kok itu dong, tolong bantu belikan hosti sama darah Kristus ya, hosti itu kayak apa sih, tubuh dan darah Kristus. Saya pergi naik motor jauh-jauh, kasih aja. Kok melayani di multimedia, oke, tidak masalah. Kok nanti melayani di sini, oke, tidak apa-apa. Saya tidak pernah bawa gitu. Kamu tidak tahu ya, aku ini pemberita Injil. Aku tuh bawa firman. Saya tidak melakukan itu. Karena parameternya bukan itu, Pak. Parametermu punya hati seperti anak kecil. Jangan ikut dalam gereja. Saat kamu sebagai menantu mengantarkan mertuamu ke pasar, kamu itu sedang pelayan. Ya, saat kamu bantu papa mamamu, kamu pelayan. Saat kamu sebagai anak bantu cuci piring untuk orang tuamu, kamu pelayan. Tuhan kita tuh punya sudut pandang tuh sangat luas. Dia ukurkan pelayanan kita bukan cuma sekedar dalam gereja, tetapi di luar gereja.
Justru di luar gereja itulah value-nya lebih besar. Ya, bagaimana hidup saya, bagaimana hidup saya. Kamu melayani suami, buatkan kopi suami, buatkan teh suami dengan cinta. Wah, itu udah value-nya besar. Beda kalian buatkan kopi, ya, yang seharusnya kamu gedek sama suami, kasih gula diganti garam. Garamnya 3 sendok. Ya, dengan unsur kesengajaan. Nah, itu kamu udah berkenan sama. Saat kamu kasih gula dengan seporsinya untuk kopi, nah itu kamu berkenan di hadapan. Ya, Bapak Ibu, saya mau tanya, antara teori sama praktek lebih mudah mana? Antara ngomong sama dilakukan lebih mudah mana? Wah, ya teori Bu. Teori. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu begini. Kalau kita belajar naik mobil, kenapa kok kita diajarin dulu teori? Ya, ini gigi 1 ya. Gigi 1 tuh untuk ini. Gigi 2 untuk ini. Gigi 3 untuk ini, gigi 4 untuk ini. Ini giginya R untuk di belakang. Ya, masukkan gigi itu dikoplingkan dulu. Koplingnya dilepas pelan-pelan gini. Kenapa kok teorinya dikasih tahu dulu baru praktik? Firman Tuhan itu juga begitu, Bapak Ibu. Firman Tuhan itu diberitakan secara global seperti ini. Teori tentang berbicara untuk kita naik mobil itu disampaikan semua. Pada saat prakteknya, itu kalian pribadi lepas pribadi sama Tuhan. Saat kalian prakteknya main mobil, itu pribadi lepas pribadi. Kamu mulai nyetir. Wah, kok masih menggok-menggok. Saya jalan kok cenderungnya ke kiri. Saya jalan kok cenderungnya ke kanan. Disitulah kalian berlatih terus. Masukin gigi 1, tiba-tiba langsung masuk gigi 2. Nah, disitulah kalian latihan terus sampai masuk gigi 2. Ya, suami sama istri beda-beda, tidak ada gandengan. Firman Tuhan itu diberitakan betul. Tetapi pada saat prakteknya, kalian sendiri yang harus berlatih. Ya, kalau sudah terbiasa bawa mobil kalian enteng. Awal-awal naik mobil, nah itu nabrak sana, nabrak sini. Ya, Bapak Ibu, saya naik mobil, benar-benar ahli naik mobil setelah 2 tahun. Ya, sudah berapa banyak orang yang tak serempet mobil saya tabrak. Terutama kaca spionnya. Karena saya tidak bisa lihat kanan, tidak bisa lihat kiri. Fokus ke depan. Tidak perhatikan tiba-tiba kaca mobil berat saya tabrak. Ganti 1,5 juta. Waduh, mahal banget. Itu yang Innova itu. Kaca spion saya pernah nabrak kepalanya orang, saya takut uangnya diambil, ganti rugi. Ya, ini saya bukan ngomong aib ya, tapi ini fakta yang di lapangan. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kita dalam perjalanan itu bisa seperti itu. Bisa jatuh, bisa bangun, jangan minder ya. Tuhan itu tahu kita. Yang penting kita berlatih. Jadi yang terkecil itu gini loh, kamu dipuji tidak sombong, kamu tidak dianggap tidak minder. Yang penting fokus tuh melayani Tuhan. Gitu. Kamu dipandang sebelah mata, tidak dipandang sekalipun Tuhan pandang kamu, tidak apa-apa. Sampai kita sampai selevel itu. Oh, kamu pelayanan cuma apa? Cuma terima tamu, cuma ngatur kursi, tidak apa-apa. Itu jadi yang terkecil. Ya, jadi yang terkecil itu apa? Pribadi itu ngalahan lemah lembut, tidak pikirkan ego. Ya, kita ngomong Yesus itu dia sama orang Farisi itu tidak pernah ngomong, lu nggak tahu siapa gua ya? Tidak pernah tuh. Loh, tapi kalau kita berantem di Surabaya, lu nggak tahu gua lu. Saudara gua tuh anggota DPR tuh. Saudara gua anggota MPR tuh. Waduh, bawa-bawa DPR, bawa-bawa MPR. Dan karena kita anak Tuhan, tidak ada yang ngomong, lu nggak tahu siapa gua ya? Kita tuh anak Tuhan yang harus belajar jadi yang terkecil. Kita harus punya kerendahan hati. Kita tidak pernah pertengkaran apapun bawa status pendeta kita, status apa militer kita, TNI kita, koneksinya siapa. Yesus tidak bawa itu. Itulah yang jadi yang terkecil. Maka dikatakan kalau kamu lebih jadi yang terkecil, kita bisa lebih daripada Yohanes Pembaptis. Kalau jadi yang terkecil. Jadi kita sekarang ini berlomba-lombalah jadi yang terkecil. Banyak ngalah, banyak rendah hati lemah. Ya, terkadang kita tidak ngeyel-ngeyel. Kita bisa
bisa diskusi sama Bu Esti maksud saya begini loh, Bu Esti salah paham. Ya, Bu Esti juga ada kelirunya, nangkepnya seperti ini. Itu dengarkan malam Bu. Ya, Bapak Ibu, apapun tugas yang diberikan, lakukan saja untuk senangkan mata Tuhan. Jangan lihat bebetnya yang besar menurut pandangan dunia. Karena di pandangan Tuhan, saat Tuhan lihat hatimu yang terdalam. Kita melayani itu karena kita cinta Tuhan. Ya, kita melayani karena kita sudah nikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Fokus kita cuma senangkan hati Tuhan, jangan pandang yang lain. Ya, dan saya katakan Bapak Ibu, status saya sebagai hamba Tuhan itu tidak lebih mulia dari ibu-ibu di sini yang cuma ibu rumah tangga. Pelayanan juga kagak, cuma melayani suami dan anak. Saya tidak lebih mulia. Hidupmu yang berkenan di hadapan Allah. Kamu melakukan kehendak Bapa di surga. Kamu melayani suami dengan baik. Kamu menyiapkan makanan yang terbaik untuk anak-anakmu. Kamu bisa lebih mulia daripada hamba Tuhan yang berbicara tentang firman di tempat ini atau di gereja manapun. Mari kita berlomba-lomba untuk jadi yang terkecil. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus dalam Tuhan. Saya kembalikan kepada Bu Esti. Semoga mencerahkan ya. God bless you. God bless you. God bless you. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Terima kasih buat Pak Semi untuk firman yang sudah berikan. Firman yang sungguh sangat indah ya buat setiap kita. Dimana kalau ketika kita dalam pelayanan, di mana-mana pelayanan itu pasti nggak enak, saya katakan. Mau pelayanan bagian apapun pasti nggak enak. Kalau enak bukan pelayanan, kalau enak namanya jadi bos atau jadi lawan. Betul nggak Pak Sutrisno? Jadi lawan pasti enak. Kalau kita pelayanan, kita jadi kita jadi pembantu, kita jadi bukan, kita jadi kongrennya Tuhan, itu pasti nggak enak. Kita sudah melakukan yang benar, kadang masih disalahkan orang. Maksud kita baik, kadang masih disalah mengertikan. Dipikir kita cari cuan dalam pelayanan, atau dipikir kita dalam pelayanan kita cari nama atau cari muka. Tapi percayalah, kalau kita melakukannya dengan tulus, kita tidak perlu pujian dari manusia, kita cuma butuh pujian dari Tuhan. Firman yang sungguh sangat memberkati kita semuanya. Bu Esti, sebelum pengumuman saya mau kesaksian sebentar ya Bu Esti. Sama Pak Sutrisno saya mau kesaksian. Terima kasih buat doanya Pak Sutrisno sama Bu Esti kemarin. Saya tadi jam berapa ya? Kalau di sini berarti jam 3 sore sini atau berarti jam 6 pagi Surabaya. Teman saya ada yang kontak dan dia langsung bilangkan ke bosnya dan akhirnya saya bisa masuk dalam kerjaan. Makasih buat Bu Esti, makasih buat Pak Sutrisno dan semua teman-teman Dorea atas doanya, semangat, supportnya buat saya. Dimana ya dalam waktu 2 minggu ini memang nggak mudah sih. 2 minggu tanpa kerja di negeri orang, rasanya juga nggak enak semua sih. Tapi nggak tahu tadi tiba-tiba. Padahal sudah bilangnya sudah dari hari Minggu kemarin, tapi sampai sekarang ini baru ditelepon tuh tadi. Saya pikir kemarin nggak ditelepon ya berarti saya anggap ya angin lalu aja, mungkin nggak jadi atau gimana. Ternyata tadi saya udah ditelepon pagi dan besok saya harus ke tempatnya. Maka sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Bu Esti sama Pak Sutrisno dan juga untuk teman-teman semuanya. Pengumuman seperti biasa, doa pagi kita setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 8 pagi masih dengan meeting ID dan password yang sama. Dan juga untuk doa malam kita setiap hari Selasa masih dengan meeting ID dan password yang sama. Dalam doa malam mungkin akan diberlakukan ruang tunggu. Jadi kalau yang belum di-admit mohon bersabar, kecuali yang masuk setelah pukul 19.15 tidak akan saya admit, kecuali yang terkendala oleh sinyal pasti saya admit. Ya, jadi kita dalam doa malam ini kita bukan kejar nubuatan dari Bu Esti atau hamba Tuhan yang berkhotbah, tapi kita sungguh-sungguh kita cari Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan, kita dengar firman-Nya, baru kalau ada nubuatan kita baru masuk dalam doa nubuatan. Dan juga untuk ulang tahun Dorea, progresnya nanti mungkin akan disampaikan oleh Pak Sutrisno atau Bu Esti untuk tanggalnya dan ya, juga untuk temannya. Kenapa Bu Esti? Iya Pak Sutrisno yang pengumuman. Iya. Untuk ulang
Tante Doria, nanti mungkin Pak Sutrisno yang akan pengumuman kalau sudah selesai rapat dan meeting sudah difikskan semua, baru nanti akan diumumkan tempat dan tanggalnya. Yang pasti tempatnya di Bandung. Yang mau rame-rame silakan ke Bandung. Ya, kita pastikan nanti akan rapat dulu, Pak Stefanus. Terima kasih. Nanti kita akan memberikan ya. Oke, demikian pengumuman dari saya. Kita akan tutup ibadah kita. Kita naikkan satu pujian dan nanti saya minta Pak Sutrisno yang akan tutup dalam doa. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Silakan Pak Sutrisno. Oke, mari teman-teman kita berdoa. Puji dan syukur, terima kasih Bapa yang baik, di mana pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami kembali untuk boleh bergabung dalam pertemuan pagi dengan Indonesia. Terima kasih atas firman yang dibawakan oleh Pak Semi hamba-Mu Tuhan. Terus bawakan harapan baru kepada Pak Semi. Terus bawakan hikmat dan pengertian yang baru untuk boleh memberitakan firman daripada-Mu Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan di pagi hari ini boleh terus bertumbuh subur di dalam hati kami masing-masing anak-anak-Mu. Berikanlah kami anak-anak-Mu selalu dimampukan untuk melakukan apa yang firman telah beritakan. Biarlah Roh Kudus senantiasa boleh membimbing kami, menuntun kami, memberikan kami jalan keluar seturut dengan kehendak-Mu. Berikanlah kami selalu hati-Mu yang baru, Roh-Mu yang baru. Jauhkanlah kami dari hati yang keras, berikanlah kami hati yang taat, boleh dimampukan untuk melakukan apa yang dikehendaki firman Tuhan, yaitu mengasihi Engkau dengan setulus hati dan mengasihi sesama kami seperti mengasihi diri kami sendiri. Jadikanlah kami pelayan-pelayan-Mu yang senantiasa boleh membawa banyak jiwa datang kepadamu ya Bapa untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih-Mu yang terus mengalir, bagaikan sungai yang terus mengalir, boleh senantiasa juga hadir di dalam keluarga kami yang terkecil, suami, istri, dan anak-anak, juga beserta cucu, dan juga boleh mengaliri dan mengaliri lingkungan kami, agar lingkungan kami boleh bertumbuh subur dan terus memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus juga kami berdoa untuk Stefanus, anak-Mu yang setia dan tadi ada jauh di sana di Amerika dan California. Tuhan sertai dia, berikan terus tangan-tangan yang boleh membantu, yang Kau utus. Karena kami yakin dan percaya, Engkaulah yang menuntun tangan Stefanus dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Dan di sanalah dia akan menjadi besar dan boleh mempercayai kepanjangan Doria Ministry di California. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Semi. Pak Semi.